Haleluya. Hari ini kita akan belajar seri yang baru, seri yang telah lama ditunda, yaitu seri yang berada di buku di kitab Daniel, dan kita akan belajarnya sedikit demi sedikit, ayat demi ayat. Mungkin enak berakhir pada tahun ini atau tahun depan. Mari kita lihat Matius 24 ayat 15 dulu, dan kemudian Daniel 1 ayat 1 sampai 5. Jika apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Nadir, para pembaca hendaknya memperhatikan. Jadi ini adalah di firman dari Yesus Kristus tentang akhir zaman oleh Yesus. Dan berharap para pembaca kitab Daniel mengerti. Jadi haruskah kita membaca kitab Daniel? Kita akan belajar kitab Daniel satu persatu. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan bacanya bergantian. Pertama saya baca, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas dibawanya ke dalam pembuatan dewanya. Ayat 3. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5 barengan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Inilah firman Tuhan. Amin. Pada saat kita melihat buku kitab Nabi Daniel, ini ada sejarah dari pembuangan, dan Daniel, seorang pemuda, juga dibawa ke Babel. Dan di sini kita lihat dia adalah salah satu orang-orang muda yang dipilih untuk dibesarkan dan di agar mereka berperkenalan untuk bekerja di dalam istana. Jadi kita akan melihat tentang ini pada waktu berikutnya. Minggu depan ada tentang doa dan penyembahan, jadi tidak ada firman tentang Daniel. Oke, mari kita lihat apa yang menyebabkan mereka berada di situasi ini, di mana Daniel dan pemuda-pemuda mereka harus berpisah dan dibawa ke Babel dan menderita. Itu karena ini adalah penghakiman dari Allah. Ketika kita berpikir tentang penghakiman di Alkitab, contohnya penghakiman pada saat Nabi Nuh, pada saat Sodom dan Gomora, itu penghakiman terhadap orang Israel ke pembuangan. Ketika berpikir tentang penghakiman-penghakiman ini, kita juga harus berpikir tentang penghakiman yang akan datang, di mana Yesus berkata di Matius 24, yaitu penghakiman pada akhir zaman. Dan pertama, apa yang harus kita pikirkan adalah kenapa mereka dihakimi. Allah telah mengirim banyak nabi-nabi kepada orang Israel untuk agar mereka bertobat sebelum kehancurannya. Jadi ini memberikan kita suatu tanda bahwa penghakiman itu bisa dihindari ketika kita bertobat. Jadi Tuhan mengirim Yeremia dan juga para nabi-nabi lainnya, terutama
Nabi Yeremia sebanyak 8 kali agar orang Israel bertobat. Tapi tetap saja mereka tidak bertobat. Dan juga Allah bernubuat bahwa mereka akan kembali setelah 70 tahun masa penderitaan dan pelatihan. Jadi Allah secara spesifik berkata dia akan menggunakan Kores, Raja Persia, untuk membawa mereka kembali. Dan Daniel adalah salah satu tokoh yang menyempurnakan nubuat ini. Jadi kata sub yang artinya bertobat itu artinya bertobat, kembali, berbalik, undur. Nah, ini muncul sebanyak 92 kali hanya di kitab Yeremia saja. Jadi coba bayangkan berapa banyak kalinya Allah secara berulang-ulang bukan hanya melalui Nabi Yeremia, tapi juga nabi-nabi lain seperti Nabi Yesaya agar mereka berbalik kembali kepada Allah. Dan saya percaya Allah juga melakukan hal yang sama pada hari ini kepada kita. Allah tidak berkata kepada orang Babel atau ke orang Persia, tapi Allah berkata kepada umatnya, orang pilihan, dan mereka yang berkata mereka ada orang percaya. Jadi hari ini mari kita mendengar perkataan itu, yaitu berbaliklah kepadaku. Dan juga kita berpikir bagaimana kita bisa berbalik caranya. Banyak sering kita berpikir pada hari di mana kita benar-benar menerima firman dengan benar-benar berapi-api, kita datang ke gereja hampir setiap hari, kita berdoa, melakukan pekerjaannya. Yeremia 3:12 berkata, "Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikian firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya." Jadi katakan selama kita bertobat, maka Allah akan kembali. Tapi tetap saja orang-orang Israel tidak bertobat, bahkan setelah pembuangan ketiga. Bukannya kita seharusnya berpikir pada saat kita melihat pembuangan yang pertama, orang-orang dibawa ke Babel, kota dihancurkan oleh orang Babel pada saat itu, bukankah seharusnya kita berpikir bahwa seharusnya mereka bertobat, kan? Kita berpikir begitu, kan? Tapi bahkan setelah pembuangan ketiga, tetap tidak ada pertobatan. Maka itu kenapa mereka membutuhkan 70 tahun penghakiman. Alasan dari 70 tahun pembuangan di Yeremia 2:13 berkata, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Jadi alasan pertama menurut ayat ini bahwa Allah berkata, mereka telah meninggalkan Allah. Mereka berbalik ke jalan hidup dosa dan ketidaksucilan. Kedua, jadi dikatakan mereka telah meninggalkan saya, sumber air hidup. Dan mereka berbalik ke jalan hidup dosa dan ketidaksucilaan. Kenapa kita meninggalkan Allah? Di situasi seperti apa kita berkata, "Oh, maaf Tuhan, saya melakukan hal yang lain dulu." Itu adalah meninggalkan Allah secara sementara, ya kan? Pada saat kapan kita berkata, "Tuhan, aduh, urusan gereja bukan urusan saya lagi sementara." Atau pada saat kita berada di gereja, tapi hidup kita lebih ke tempat lain, gitu. Jadi kita seperti kita datang ke gereja seperti kita percaya, tapi kita berkata, "Oh Tuhan, jangan pegang hidup saya." Jadi alasan apa yang membuat kita meninggalkan Allah?
maaf saya harus berkata kita, karena saya berharap dan berdoa bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Tapi alasan apa yang menyebabkan umatnya untuk meninggalkan Allah? Kadang adalah tentang keinginan yang berbeda. Apa yang Allah atau Alkitab yang menyuruh kita untuk berbuat itu yang baik, aku tidak bisa melakukannya. Atau dalam kepala saya tahu itu baik, tapi saya tidak mau mengikutinya. Karena kakiku terlalu dalam di dunia. Atau kita bisa berkata ini adalah kelemahan dari daging kita. Jadi kenapa kita meninggalkan Allah? Karena ada lebih banyak ketertarikan kita di tempat lain. Kenapa Adam meninggalkan Allah? Yang kedua dikatakan, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Artinya, mereka telah menemukan sumber dari tempat lain untuk berkat mereka. Jadi mereka telah membuat sendiri sumber hidup bagi mereka sendiri yang bukan adalah Allah. Dan itu adalah penyembahan berhala. Jadi saya mau hidup kehidupan saya di luar Allah, tapi pada saat yang sama saya juga takut penghakiman. Jadi saya membuat sendiri jalan sendiri di mana saya berada di luar dari sumber hidup yaitu Allah, dan tetap itu sama aja. Jadi mereka tergantung kepada hal-hal yang lain daripada Allah. Jadi saya tidak mau memberikan contoh yang secara spesifik, tapi coba kita berpikir secara cepat, apa yang menyebabkan kita masing-masing untuk jatuh ke dalam dosa yang benar-benar membuat Allah murka, tersinggung, yang membuat Allah tersinggung. Dan masa terbesarnya, mereka tidak merasa malu dan berdosa itu. Di Yeremia 3 ayat 8 dikatakan, dilihatlah bahwa oleh karena jinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan muta itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Jadi mereka lihat orang lain dihakimi, dihancurkan karena dosa-dosa mereka. Dan ketika kita melihat itu, seharusnya kita kan berbalik kan. Tetapi tetap saja ketika walaupun kita telah melihat, tapi tetap saja kita tetap mengikuti atau berbuat dosa. Dan Allah berkata, itu adalah kita masing-masing. Anjing kembali ke dalam muntahannya. Tahu bahwa hal ini bertentangan dengan Allah, tetap saja tidak merasa malu. Tapi malah kita mengubah sistemnya atau mengubah society-nya sehingga orang tidak bisa menganggap kita berdosa. Atau kita menjadi orang yang sangat mengerikan sehingga orang tidak bisa berkata, oh saya ada orang berdosa. Jadi dosa penyembahan beralam, dan Allah mengirimkan nabi-nabi untuk memperingati mereka atas dosa mereka, tetapi mereka mencoba untuk memfitnah dan membunuh nabi-nabi tersebut. Mereka lebih setia dalam melayani, mengikuti, dan menaati berhala daripada Allah. Jadi mereka menghabiskan lebih banyak waktu di hal-hal tersebut daripada menyembah Allah. Yeremia 5 ayat 12 sampai 13, mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Lihat, mereka berkata, oh tidak apa-apa, malah petaka ini tidak akan menimpa kita. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka.
Jadi Allah memperingati mereka di Yeremia 16 ayat 2 sampai 4. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak laki-laki dan anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Allah memberikan hal yang sama di Sungguh, beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikian firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini, mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan mengundukkan kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecah roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah dan ibunya. Yeremia 16 ayat 89. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta Allah. Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Bisa kita bayangkan Allah berkata, tidak ada orang yang bisa kita ratapi dan engkau akan mati dan tidak ada orang yang akan menatapi kita. Dan ini kita akan seperti kotoran di jalanan. Apakah ini adalah apakah ini cukup mengerikan? Ini seperti kutukan. Dan kita lihat apa respon dari orang Israel ketika mereka mendengar pesan ini, mereka protes dan bertanya, kenapa? Apabila engkau memberitakan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepada, mengapalah Tuhan mengancam segala malapetaka besar terhadap kami? Apa kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Jadi mereka berkata, apa yang telah kami lakukan sehingga engkau menghancurkan kami? Jadi kita berkata, Allah, kamu tidak mengerti. Mereka berkata begitu. Dan kita lihat apa yang Allah jawab terhadap perkataan mereka di ayat 11 sampai 13. Yeremia 16 ayat 11 sampai 13. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedengkiran hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Penghakimannya adalah, oh, kamu mau menyembah Allah berhala? Saya akan mengizinkannya. Saya akan mengizinkannya di seluruh hidupmu. Dikarenakan karena engkau telah meninggalkanku, adalah sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan secara serius. Apakah kita telah meninggalkan Allah? Apakah kita benar-benar beribadah kepada Allah atau cuma suatu gambaran saja? Apakah saya hanya berakting sebagai orang Kristen atau saya benar-benar orang Kristen? Apakah saya mempunyai disiplin itu? Akhir ini saya berpikir tentang disiplin ini. Bukan disiplin terhadap anak, tapi disiplin terhadap diri sendiri
di mana saya harus benar-benar masuk ke dalam kehidupan yang disiplin. Dan banyak sekali orang-orang dan dunia ini yang tidak hidup dalam kehidupan yang disiplin. Dan makin banyak di dunia ini dunia menjadi tempat di mana orang berbuat sesuka hati mereka. Mereka harus mendapat apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, sukai, apa yang menyenangkan mata mereka. Tapi saya masih berpikir tentang hal itu. Dan apa yang saya mengerti, untuk orang Kristen, disiplin adalah suatu dasar dari kehidupan disiplin. Tanpa itu, kita bahkan tidak mungkin bisa mengikuti langkah Yesus. Tidak bisa kita mengklaim bahwa kita mau mengikuti firman Allah. Bahkan orang-orang dunia ini harus disiplin, ya kan? Mereka yang mau sukses, mereka harus disiplin, harus hidup kehidupan yang disiplin untuk mendapatkan tujuan. Atlet kalau mau mendapatkan itu medali, mereka harus hidup kehidupan yang disiplin yang lebih susah daripada orang lain. Dan mereka melakukannya dengan sukarela sehingga mereka bisa mendapatkan tujuan mereka. Dan sebagai orang Kristen, dan jika kita tidak mempunyai kehidupan yang disiplin seperti baca Alkitab atau bangun tidur tepat, melakukan pekerjaan Tuhan, mendisiplinkan diri sendiri sehingga saya bisa mengatur waktuku, sehingga saya bisa mempunyai sedikit waktu untuk Allah, itu udah disiplin. Dan jika kita tidak mempunyai hal tersebut untuk mendisiplinkan diri, dan kita berkata kita mau melayani Allah, Allah akan berkata, kamu disiplin diri sendiri dulu. Jadi saya bisa membawa diri resiko untuk diri sendiri pada saat berkata, kadang kita meninggalkan Allah tanpa kita ketahui. Ketika kita jatuh terlalu dalam ke dalam kesombongan diri, ketika kita jatuh ke dalam dunia ini, yaitu penyembahan berhala, ketika saya terlalu egois, terlalu tanpa saya ketahui bahwa saya telah meninggalkan Allah dan saya telah menjadi pusatnya. Kebahagiaan saya menjadi pusatnya sekarang. Apakah kebahagiaan adalah tujuan kamu di kehidupan ini? Coba tutup mata dua kali. Apakah kebahagiaan adalah tujuan hidupmu? Oke, hal kedua yang saya katakan di mesbah ini, kalau kebahagiaan kita adalah tujuan dari hidup, maka dunia ini bisa membawa kita menjauh dari kehidupan iman. Karena pohon pengetahuan baik dan buruk itu menjadi kebahagiaan kita. Ketika kebahagiaanku menjadi tujuan dan tujuan dari hidupku, kadang kita harus benar-benar pikir tentang itu. Kebahagiaan itu datang ketika memenuhi kepuasan hidup. Ini adalah hasil. Tapi coba kita lihat Rasul Paulus, Musa. Kehidupan mereka yang mereka jalani itu, kalau
Kamu masing-masing disuruh untuk hidup seperti kehidupan mereka, apakah kamu akan bahagia? Apakah itu kehidupan yang engkau cari? Jadi kita harus kalau kita tidak fokus, jika kalau Tuhan tidak di dalam pihak kita, maka akan sangat mudah untuk diri kita untuk menyimpang dan berpikir bahwa saya masih mengikuti Allah. Padahal tidak. Dan ketika Allah berkata, engkau telah meninggalkanku, engkau telah menyimpang. Dan kita pada saat itu akan menjadi terkejut. Karena kita berpikir kita masih mengikuti Allah. Apa yang engkau pikirkan itu baik dan bahagia, tapi apakah itu benar-benar kamu mengikuti Allah? Alasan kedua dari pembuangan, yaitu dosa yang tidak menjaga sabat. Sabat seperti apa? Hari-hari sabat. Namanya 13 ayat 15 sampai 16. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa bekas-bekas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Hari Sabat, apa salahnya? Apa yang menjadi kesalahan dari yang mereka lakukan? Dari pandangan dan juga budaya pada saat itu apa yang salah? Itu karena Allah melarangnya kan. Tapi kadang kita berkata ini yang membuat kita bahagia. Jadi apa salahnya? Itu jawaban yang kita berikan kan pada hari ini. Apa salahnya? Hari Sabat. Lalu kamu bisa catat ayat ini Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 dan Yeremia 17 ayat 24 sampai 25. Dan kedua adalah tahun-tahun Sabat. Dan karena mereka percaya kalau saya bekerja lebih di hari Sabat, maka akan lebih untung. Dan banyak kali kita berpikir bahwa Allah itu tidak peduli. Jadi berhati-hatilah ketika Allah tidak respon terhadap dosamu. Itu artinya berlipat-lipat. Ingat pada waktu Hawa memetik pohon dari pohon pengetahuan baik dan buruk itu Allah tidak langsung memperingati kan. Jadi hati-hati. Jadi kita harus merasa sangat beruntung ketika kita dimarahin ya. Ketika Allah tidak merespon atau eh, berlaku kepada Yudas Iskariot ketika dia menjual Yesus itu adalah pada saat yang kita harus benar-benar hati-hati. Jadi mereka bekerja pada sabat dan mereka berkata saya tidak mati. Dan dosa itu menjadi semakin besar dan semakin besar. Dan bahkan di tahun-tahun sabat mereka juga bekerja dan tidak ada yang terjadi apa-apa terjadi. Berapa lama
Allah menunggu 77 hari Sabat. Maka itu dikatakan Allah harus memberikan istirahat kepada tanah itu selama 70 tahun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Israel ke Babel sehingga tanah itu bisa istirahat. Berapa banyak itu? 7 kali 7 Sabat. Selama 490 tahun Allah menunggu. Hanya karena Allah menunggu bukan berarti kita tidak berdosa. Yang ketiga, yaitu mereka menumpahkan darah orang bersalah yang menjadi salah satu mereka dibawa ke Babel. 2 Raja-Raja 24:1-4 dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoakim jadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tapi kemudian Yoakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara para hamba-Nya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan yang untuk menjauhkan mereka dari hadapannya orang-orang karena dosa-dosa Manasye, setimpa dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Dan juga mereka mengandalkan barang-barang materi daripada Allah. Di Yeremia 17 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, Allah bernubuat melalui para nabinya tentang pembuangan, bahwa mereka akan dibuang. Yeremia 32 ayat 28-29, Yeremia 35 ayat 11, Hezekiel 19 ayat 8, dan juga Yeremia 20 ayat 5. Untuk menghemat waktu, kita tidak akan baca satu-satu. Dan juga pembuangan digenapi sesuai dengan nubuat Yeremia di 2 Raja-Raja 24 10-16. Mari kita baca ayat ini ketika pulang ke rumah, dan sebagai kesimpulan mari kita berpikir alasan dibawa ke dalam pembuangan. Alasannya apa? Yaitu penyembahan berhala, mereka meninggalkan Allah, mereka melanggar hari Sabat, melanggar Sabat, dan juga menumpahkan darah orang tidak berdosa. Dan juga mereka berpegang pada hal-hal materi. Jadi apa alasan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang berbalik, kan? Yang terbalik dari yang mereka lakukan, dan bagaimana kita bisa melakukannya. Penyembahan berhala. Bagaimana kita bisa melakukan terbalik dari penyembahan berhala? Ini yaitu apa yang sedang kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan. Hanya Tuhan saja. Ya kan? Hanya Tuhan saja ya kita sembah. Amin. Benar kan? Bukan uang, bukan mobil, games, keluarga, pekerjaan, uang, dan uang. Benar kan? Kita hanya menyembah Allah saja kan? Amin. Amin ya kan? Berikutnya, Sabat. Yaitu menjaga hari Sabat. Amin. Apa yang kita lakukan? Apa yang gereja Bukit Sion lakukan? Kita membangun gereja. Mereka tidak pergi ke gereja, tapi kita pergi ke gereja. Kita membangun gereja.
Kita membangun gereja yang terlihat dan tidak terlihat. Dan saya percaya gereja Bukit Sion melakukan hal yang terbalik dari mereka. Gereja mereka dihancurkan kan karena mereka tidak melakukan hal yang benar. Dan pada saat kita melakukan hal yang benar, membangun gereja, maka Allah akan membuat orang-orang datang dan banyak yang akan menjaga hari Sabat. Dan saya percaya itu alasan kenapa Tuhan memberkati gereja Bukit Sion. Yang ketiga, mereka menumpahkan darah orang berdosa. Jadi terbaliknya apa? Keterbalikannya apa? Hal yang terbalik itu kita harus menyelamatkan orang, ya kan, darah-darah orang yang tidak berdosa, ya kan, yaitu penyelamatan, ya kan. Kita harus menginjil. Minggu lalu saya berbagi tentang bagaimana orang-orang di Alkitab mereka menginjil. Allah mengirim firman kepada mereka sehingga jiwa itu bisa diselamatkan. Ya kan? Kita melakukan hal yang terbalik dari dosa, ya kan? Dan hal yang membuat mereka dibawa ke Babylon. Alasan kenapa penghakiman datang. Dan terakhir, mereka bergantung pada hal materi daripada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi, secara rata-rata, saya mau berdoa dan berpikir daripada penghakiman, tapi berkat yang akan datang. Jadi Allah akan mengizinkan kita seperti tabut, seperti seperti Nuh, di mana dia diselamatkan, ya kan? Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan untuk dedikasi gereja ini. Jadi kita melakukan hal yang berbalik terhadap orang-orang Israel zaman dahulu. Kita mempersiapkan dedikasi gereja ini. Dan saya percaya Allah sedang melakukan hal yang luar biasa untuk membangun gereja ini, untuk melakukan pekerjaannya, dan membawa kita ke batrah rohani. Jadi mari kita berdoa bahwa berkat Tuhan akan datang kepada masing-masing jiwa, masing-masing keluarga yang berpartisipasi dalam pembangunan gereja, walaupun apakah itu hal penginjilan, hal pembangunan gereja, ataupun datang ke gereja. Dan semoga Bukit Sion, gereja Bukit Sion menjadi tempat di mana Allah memberikan berkat. Dan saya tahu bahwa setiap dari kalian masing-masing, bahwa kalian masing-masing ada kesulitan masing-masing, atau mungkin itu ada kegelapan, atau dalam iman, ataupun dalam kesehatan. Dan saya berdoa melalui semua pekerjaan ini, bahwa Allah akan menghilangkan segala masalah tersebut. Mari kita berdoa. Allah Bapa, bersyukur, kami bukan karena pekerjaan kita ataupun apa yang telah kita lakukan, tapi karena kasih-Mu, karena darah Yesus Kristus, Engkau telah memberkati kami.